Hari ini kita masuk ke sermon series yang baru yang berjudul No Other Gospel. Nah, nanti selama mungkin beberapa minggu ke depan, kalau nggak salah 13 atau 14 minggu, nah kita akan membahas kitab Galatia. Nah, kenapa kita membahas kitab Galatia? Karena kitab Galatia ini berisikan sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Nah, kalau pada awal tahun kita sudah membahas the essentials, yaitu inti-inti kekristenan, kita sudah bahas mengenai apa itu Injil dan kita belajar percaya pada itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa yang kita lakukan atau apa hubungannya Injil dengan hidup kita setiap hari. Nah, kalau waktu kita belajar hal-hal yang dasar mengenai apa itu dosa, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai manusia, Yesus sebagai penebus, masa langit baru bumi baru. Nah, selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang bagaimana Injil mempengaruhi hidup kita setiap hari. Bagaimana kita bisa hidup di dalam Injil. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Paulus dan Injil Kristus. Nah, sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu dari Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari kita mulai dengan konteks penulisan surat Galatia. Seperti yang kita ketahui bersama, Paulus adalah penulis surat Galatia. Tapi mengapa Paulus menulis surat Galatia? Paulus diperkirakan bertobat dan menjadi orang Kristen pada tahun 34 Masehi. Kemudian ia memulai pelayanan. Kisah para rasul mencatat bahwa Paulus melakukan 3 kali perjalanan misi. Setiap perjalanan misi dimulai dari kota Yerusalem dan berakhir kembali di Yerusalem. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di layar. Yang warna putih adalah perjalanan misi pertama dari Rasul Paulus. Yang kuning menunjukkan perjalanan kedua, yang biru perjalanan misi yang ketiga. Nah, sebelum pada akhirnya Paulus ditangkap dan dibawa ke Roma, itu jalurnya yang warna merah, dan dia mati di Roma dengan cara dipenggal kepalanya. Nah, di dalam perjalanannya memberitakan Injil, Paulus menyebarkan Injil kepada banyak orang. Dan dia juga melakukan yang namanya church planting atau penanaman gereja. Jadi setelah dia diam di satu wilayah, dia memberitakan Injil, di situ kemudian dia mendirikan gereja atau jemaat. Kemudian setelah terbentuk gereja, ia melanjutkan perjalanannya dan membangun gereja berikutnya di wilayah lainnya. Ia mengawasi jalannya gereja melalui surat-suratnya. Saat menyebut kata gereja, kita harus memahami bahwa yang dimaksud dengan kata gereja atau jemaat bukanlah sebuah gedung gereja dengan jemaat yang banyak sekali, seperti yang ada saat ini. Gereja atau jemaat adalah sekumpulan dari orang-orang percaya. Mereka berkumpul pada rumah dari salah satu jemaat. Di masa modern ini kita menyebutnya sebagai gereja rumah atau house church, atau kalau di beberapa wilayah hal ini masih ada. Kalau di Indonesia sudah jarang ya kita temui gereja rumah. Kita kalau ke gereja pasti ke gedung. Misalkan gereja kita pun juga dibangun di suatu gedung gitu ya. Nah, di beberapa wilayah di mana kekristenan adalah agama minoritas dan dilarang oleh pemerintah setempat, gereja masih banyak dalam bentuk rumah. Bukan membangun rumah jadi gereja, bukan, tapi rumah dari salah seorang jemaat, biasanya leadernya, nah, lalu dipakai buat ibadah. Nah, itulah namanya gereja rumah. Nah, saat ini ada nggak? Masih ada. Contohnya di Cina. Kalau di Cina namanya underground church, gereja bawah tanah. Bukan di bawah tanah, tetapi karena tersembunyi. Karena pemerintah di sana melarang gereja. Nah, atau ada gereja, tapi gereja itu telah diutak-atik oleh pemerintah. Artinya apa? Bahkan kitab sucinya pun diubah. Kalau aku membaca salah satu buku, judulnya Underground Church, kitab suci Injil pun diubah. Ada beberapa hal yang diganti gitu ya. Nah, mereka kalau mau ke gereja yang besar, itu pemimpinnya sudah
diatur oleh pemerintah. Sehingga mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi di rumah salah seorang pemimpinnya. Bahkan Alkitab itu pun sangat jarang ada di gereja itu. Kalau aku membaca bukunya, biografinya, menunjukkan bahwa bahkan satu wilayah, mereka berkumpul di satu rumah, hanya punya satu Alkitab. Bayangin, mereka hanya punya satu Alkitab. Dan itu sangat susah untuk mendapatkan Alkitab. Dan kalau mereka ketahuan, para pemimpinnya itu ditangkap, bahkan disiksa, ada yang sampai cacat, ada yang sampai, ya pokoknya begitulah, demi Injil. Nah, konteks pada saat itu serupa, mirip-mirip dengan hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita lihat di tabel, kita melihat bahwa pada sekitar tahun 47 Masehi, atau 47-48, Paulus memulai perjalanan misinya yang pertama. Nah, kemudian kemana saja Paulus pergi ketika perjalanan misinya yang pertama? Pada perjalanan misinya yang pertama, dia pergi dari Yerusalem ke Syria, ke Siprus, Galatia, lalu kembali lagi ke Lisia, Syria, dan kembali ke Yerusalem. Jadi di sini kita mengetahui bahwa Paulus berkunjung ke Galatia seperti, kalau lihat tabel ya, seperti di kota Pisidian Antioquia, Iconium, Listra, dan Derbe. Gambarnya yang di sebelah kanan. Nah, Paulus mengunjungi kota-kota ini, memberitakan Injil, dan di sana dia membangun gereja yang di wilayah Galatia. Makanya disebut jemaat-jemaat Galatia. Gereja tersebut terus berkembang. Nah, di dalam gereja itu ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang-orang asing lainnya yang juga menjadi percaya dan menjadi jemaat Galatia. Tapi kemudian ada masalah yang muncul di gereja di Galatia. Nah, masalah inilah yang menyebabkan beberapa tahun kemudian Paulus menulis surat Galatia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa masalah yang dihadapi oleh jemaat Galatia sampai-sampai Paulus menulis surat untuk mereka. Nah, masalah tersebut adalah bahwa orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen, dia mengatakan kepada orang-orang Kristen yang ada, terutama yang di Galatia, bahwa kalau kamu mau diselamatkan, tidak cukup hanya dengan percaya kepada Kristus. Kamu harus satu percaya pada Kristus. Tapi nggak cukup. Kamu harus juga melakukan hukum Taurat. Kamu harus disunat. Kamu harus mengikuti hukum makanan haram dan halal. Pokoknya kamu harus kembali mengikuti gaya hidup Yahudi. Jadi Kristus plus Taurat. Supaya kamu bisa diselamatkan. Bukan berarti Yesus nggak penting. Tetapi nggak cukup kalau cuma Yesus. Harus plus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, kelompok Yahudi yang memaksakan ajaran Yahudi-Yahudian ini pada orang-orang Kristen non-Yahudi, itulah yang disebut sebagai Judaizer. Nah, Judaizer artinya adalah mirip ke Yahudian. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, mengapa kelompok Judaizer ini salah? Sehingga sebegitu parahnya sampai Paulus menuliskan surat untuk jemaat-jemaat di Galatia. Nah, jawabannya begini. Ketika Paulus memberitakan Injil ke Galatia, dia mengajar apa itu Injil. Ya, teman-teman kita semua sudah belajar. Beberapa bulan yang lalu dari khotbah berseri di Essentials, kita sudah belajar apa itu Injil. Kita adalah manusia yang berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan hanya anugerah Allah saja yang bisa menyelamatkan kita. Artinya apa? Artinya kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Keselamatan hanya oleh karena anugerah Allah yang kita terima melalui iman, bukan perbuatan baik. Tapi golongan Judaizer mengajar bahwa anugerah dan iman tidak cukup. Supaya seseorang diselamatkan harus menambah perbuatan Taurat atau perbuatan baik. Ini yang jadi masalah. Kalau kita diselamatkan karena perbuatan baik, maka itu berarti, satu, orang itu tidak mengerti betapa dalamnya dosa mereka. Dua, mereka mengecilkan
karya keselamatan Kristus. Artinya apa? Kristus datang tidak menyelamatkan seluruh hidup kita. Kristus datang hanya menyelamatkan sebagian. Dan sebagainya kita yang menyelamatkan hidup kita sendiri. Ya kan? Injil berkata, kita nggak mampu menyelamatkan diri kita. Makanya Kristus datang menyelamatkan kita. Full seutuhnya. Judaism bilang, Kristus datang menyelamatkan. Tapi hanya sebagian, hanya separuh. Separuhnya adalah kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Itu hari yang ketiga, kita jadi juru selamat diri kita sendiri. Ya, Kristus hanya setengah juru selamat. Kitalah yang jadi juru selamat diri kita sendiri. Apa dampaknya kalau kita jadi juru selamat diri kita sendiri? Dampaknya adalah kalau kita masuk surga, kita akan sombong dan bermegah pada diri kita. Tuh kan, aku masuk surga. Kenapa masuk surga? Wong aku berbuat baik, wong aku begini, aku begitu, aku begini. Nah, jadi itu jadi masalah yang besar. Ya, memahami permasalahan ini dalam suratnya untuk jemaat di Galatia, Paulus menjelaskan secara panjang lebar tentang apa itu Injil. Paulus menjelaskan bagaimana Injil mengubah hidupnya dan bagaimana Injil seharusnya mempengaruhi cara hidup orang Kristen. Nah, ini kita akan bahas itu panjang lebar di beberapa minggu ke depan. Nah, itulah mengapa bagi Paulus berita Injil bukan hanya ditujukan untuk orang-orang yang belum percaya. Ini ada orang yang bukan Kristen, terus kita kasih Injil, mereka jadi Kristen, sudah kita lepas, nggak pakai Injil lagi. Ya kan? Seringkali kita mendengar di dalam gereja seperti itu. Ini belum Kristen, kita kasih Injil, sudah jadi Kristen, sudah jadi Kristen kan, nggak usah pakai Injil. Sekarang belajar komunitas, sekarang masuk ke relasi, sekarang masuk ke komunitas, sekarang masuk pelayanan, udah nggak usah pakai Injil, udah selesai Injilnya. Kalau kita memahami Injil hanya untuk orang non-Kristen, maka kita sebenarnya tidak memahami Injil. Injil bukan hanya serangkaian doktrin untuk orang yang belum Kristen supaya jadi Kristen. Tetapi saat kita yang sudah jadi Kristen pun, kita masih memerlukan Injil. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tetapi setiap hari. Bukan hanya saat kita berdoa, bukan hanya saat kita baca Alkitab, tetapi di dalam seluruh hidup kita. Itulah mengapa di dalam dunia kita yang modern saat ini, banyak sekali muncul orang-orang yang munafik. Kalau hari Minggu taat sama Tuhan, tapi kalau hari Senin sampai Sabtu seakan-akan tidak mengenal Tuhan. Nah, harusnya Injil mempengaruhi seluruh hidup kita. Bagaimana kita hidup di dalam keluarga, bagaimana kita hidup di dalam sekolah, bagaimana kita hidup bersama teman-teman bermain misalnya. Bagaimana cara kita begini, cara kita mengasihi, cara kita memperlakukan orang lain. Itu semua harus dipengaruhi oleh Injil. Seorang teolog bernama Timothy Keller berkata, percaya pada Injil bukan hanya sebuah langkah untuk masuk kerajaan Allah. Injil adalah jalan untuk menyelesaikan setiap permasalahan di dalam hidup kita. Injil bukan hanya jalan untuk masuk ke kerajaan Allah, tapi Injil juga adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk kita bertumbuh di dalam dalam semua aspek hidup kita. Injil bukan hanya A, B, dan C dari kekristenan, tetapi Injil adalah dari A sampai Z dari kehidupan seorang Kristen. Injil adalah cara Kristus mengubah dan memperbarui hidup kita dan segalanya. Hati kita, hubungan kita dengan teman, dengan keluarga, dengan semua orang. Di dalam gereja, di dalam komunitas, Injil harusnya mempengaruhi dan mengubah segalanya. Setiap masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini bermula dari saat kita lupa apa itu Injil. Misalnya, mengapa kita marah? Karena kita lupa apa itu kasih. Kenapa kita menjadi orang yang munafik? Karena kita lupa apa yang sudah Kristus lakukan untuk kita. Kenapa kita menjadi orang yang sombong? Karena kita lupa bahwa kita bukan siapa-siapa. Kenapa kita begini? Kenapa kita begitu? Itu semua terjadi karena kita lupa apa itu Injil.
Jadi, Injil harusnya mengubah hati kita, pikiran kita, dan bagaimana cara kita melakukan atau melakukan apapun di dalam hidup kita. Nah, melalui tulisannya yang di dalam surat Galatia, Paulus ingin mengingatkan jemaat bahwa Injil adalah fondasi dasar dari seluruh kekristenan dan dari cara hidup seorang Kristen. Injil bukan hanya langkah pertama bagi orang percaya, tapi dasar dari setiap langkah kita. Itulah mengapa ketika kelompok Judaizer tadi mengubah Injil dengan berkata bahwa tidak cukup Kristus saja, tapi juga perbuatan baik kita. Paulus berkata, ketika kamu ubah Injil, kamu mengubah segalanya. Ketika fondasinya kamu robohkan, kamu sudah menghancurkan segalanya. Kalau kita mau lihat tabel ini ya, garis ini ya, gambar ini, Injil itu seimbang antara anugerah dan ketaatan. Kita adalah manusia yang berdosa, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kita butuh anugerah Allah. Tapi setelah diselamatkan, kita dituntun untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu kan isi Injil. Orang-orang seperti Judaizer hanya sebelah kiri ya, menekankan ketaatan, tapi tidak melihat anugerah. Bagi orang-orang seperti Judaizer, kalau kamu taat, kamu akan dapat sesuatu. Kalau kamu tidak taat, kamu akan mendapat hukuman. Itulah legalisme. Bukankah banyak sekali agama mengatakan hal itu? Bukankah dalam hidup kita seringkali mengalami hal ini? Kalau kamu kasih persembahan, hidupmu akan diberkati. Kalau kamu lupa kasih persembahan, kamu akan miskin, misalnya kayak gitu ya. Itu legalisme, hukum, tapi melupakan anugerah Allah. Perbuatan baik adalah cara untuk selamatkan. Nah, itu legalisme, sesuatu yang salah. Di sisi lain, ada yang namanya antinomianisme. Apa itu antinomianisme? Nah, antinomianisme adalah anugerah, tapi tidak ada ketaatan. Sudah, nggak apa-apa. Injil kan bilang kamu itu, kita semua adalah manusia berdosa, yang nggak layak menerima kasih Allah, tapi Kristus sudah mengasihi kita apa adanya. Ya sudah toh, bahwa Kristus mengampuni kita, ya kita boleh dong berbuat dosa lagi. Toh semakin banyak dosa, bukannya kita semakin banyak merasakan kasih Allah. Nah itu antinomianisme. Salah ya. Namanya hyper grace, itu salah. Jadi di satu sisi ada yang bilang hanya ketaatan, harus begini, harus begitu. Tapi melupakan anugerah. Di sisi lain ada yang bilang, anugerah sudah, nggak apa-apa. Kristus kan sudah menyelamatkan. Sudahlah, kamu mau buat dosa, mau buat apa, rapopo. Nah, tapi melupakan ketaatan. Nah, Injil itu seimbang di tengah. Ada anugerah, tapi ada juga ketaatan. Nah, inilah yang terjadi pada Judaizer. Injil yang ada di tengah, tapi oleh Judaizer digeret ke samping. Jadi Injil tidak lagi seimbang. Makanya masalah yang muncul berikutnya, kalau kita baca di dalam Galatia ya, kita menemukan masalah yang muncul berikutnya adalah ketika mereka menolak pesan dari Paulus, pesan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Pada akhirnya mereka juga menolak Paulus. Mereka berkata, bukannya Injil harusnya tidak seperti yang Paulus bilang, bukankah harusnya juga harus pakai sunat, harus pakai hukum haram dan halal. Kalau yang disampaikan Paulus tidak tepat, apakah Paulus itu betul rasul? Paulus kan bukan 12 rasul, bukan 12 murid Yesus. Kenapa kok kita harus menaati Paulus? Nah, masalah pertama dari menggeser Injil. Yang kedua adalah menolak orangnya, menolak Paulus. Itulah mengapa di dalam kitab Galatia ada 2 poin utama yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama adalah pesan Injilnya itu apa? Bagaimana, apa itu Injil? Bagaimana Injil mengubah hidup kita? Dan yang kedua adalah mengenai otoritas kerasulan Paulus. Nanti 2 minggu, 3 minggu ke depan kita akan bahas khusus tentang Paulus ya. Nah, kalau kita baca di dalam ayat pertama, Paulus sudah jelas menuliskan. Dari Paulus seorang rasul. Rasul artinya adalah orang yang ditunjuk, dikirim, diutus. Nah, tetapi Paulus bilang bahwa dia tidak diutus oleh manusia. Ya kan? Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Dia diutus
memberitakan Injil oleh siapa? Oleh Yesus Kristus langsung dan oleh Allah Bapa. Nah, nanti 2 minggu depan kita akan bahas mengenai panggilan Paulus. Oke, itu tadi pendahuluan tentang kitab Galatia. Dan topik terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah sedikit tentang Injil. Nah, sebelum nanti kita bahas lebih dalam topik-topik berikutnya. Nah, di dalam ayat 2 sampai ke 5 kita menemukan Paulus berkata pada jemaat-jemaat di Galatia, "Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin." Selain memulai suratnya dengan status kerasulannya, Paulus juga menuliskan isi Injil secara singkat di bagian pembukaan. Nah, kenapa Paulus hanya menulis kalimat salam yang singkat ini? Karena Paulus akan menjabarkan Injil lebih dalam di dalam tulisannya di pasal-pasal berikutnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau cari tahu, ini menarik. Kenapa menarik? Karena ketika mengetahui apa masalah yang dihadapi oleh jemaat di Galatia, Paulus tidak mulai dengan dia marah, walaupun pada akhirnya di ayat berikutnya dia jengkel gitu ya, dia gemes gitu dengan orang-orang di Galatia. Tapi Paulus masih memulai suratnya dengan satu hal. Paulus memulai suratnya dengan kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu. Ketika kita mendalami kitab Galatia dalam beberapa minggu ke depan, kita akan melihat bagaimana prinsip tentang anugerah, tentang kasih karunia Allah itu tersebar di dalam surat Paulus untuk jemaat Galatia. Walaupun Paulus mungkin jengkel, mungkin gemes, tapi Paulus meminta jemaat di Galatia untuk kembali pada kasih karunia. Jadi Paulus mengetahui bahwa jemaat di Galatia memerlukan kasih karunia. Mengapa Paulus meminta jemaat kembali pada kasih karunia? Pertama, karena kasih karunia, kita tahu apa masalah utama di dalam hidup kita. Masalah utama kita bukan hanya terletak pada ketidaktaatan kita melakukan perintah Allah. Kalau masalah utama kita adalah tidak taat pada Allah, maka solusi yang akan Allah beri pada kita adalah hukum. Seperti dalam agama-agama lain. Masalahnya adalah kamu tidak taat, maka solusinya kamu menaati hukum. Akhirnya apa? Lebih banyak melakukan hukum, perbuatan baikmu semakin banyak, ditimbang dalam timbangan. Ketika lebih banyak yang berbuat baik, maka kamu masuk surga. Kalau lebih banyak berbuat jahat, masuk neraka. Nah, itu masalah yang mereka anggap adalah karena ketidaktaatan. Tapi di dalam kekristenan, masalahnya bukan karena tidak taat, bukan karena perilaku kita. Masalahnya adalah masalah hati. Ya, kalau hanya masalah luar, masalah perilaku, maka solusinya adalah hukum. Tapi masalah utama hidup kita bukan yang di luar, tapi masalah hati yang ada di dalam. Itulah kenapa Injil sebagai solusi tidak pernah hanya memberikan hukum, tetapi Injil memberikan yang lebih dari sekedar hukum. Masalah utama kita adalah masalah hati. Hati kita ini berbalik dan meninggalkan Allah. R.C. Sproul mengatakan dosa bukan hanya melanggar perintah Allah. Dosa adalah sebuah pemberontakan. Kita berkata kepada Allah, Allah hukummu tidak baik, pertimbanganku lebih baik daripada milikmu. Otoritasmu tidak berlaku atasku. Aku berada di atas dan melebihi engkau. Aku memiliki hak untuk melakukan apa yang ingin aku lakukan, bukan apa yang engkau perintahkan untuk aku lakukan. Inilah masalah setiap kita. Bukan kita nggak taat. Masalah utamanya adalah karena hati kita ingin membelakangi, ingin meninggalkan, ingin pergi dari Allah. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita adalah juru selamat. Dosa membuat kita tidak lagi menganggap Allah sebagai pusat dari segalanya. Kita menganggap diri kita adalah pusatnya. Itulah mengapa saat kita mengalami masalah, kita nggak mau datang sama Allah. Kemana kita pergi saat kita sedang ada masalah? Kalau kita sedang berantem, sedang disakiti oleh orang lain, saat kita sedang marah, saat kita butuh kasih sayang, kemana kita pergi? Dalam film-film drama-drama, kita menemukan orang yang sedang mengalami itu semua, pergi kemana? Mereka mabuk,
Dalam zaman modern yang dalam rumah, kita pergi kemana? Kita pergi pornografi. Kita kecanduan A, kecanduan B. Artis-artis kemana? Mostly saat ini. Narkoba misalnya. Kita pergi ke sana. Kita pergi ke tempat yang salah. Kita tidak pergi ke Allah, tapi kita pergi ke tempat yang lain. Saat kita mengalami masalah, kita nggak mau datang sama Allah. Kita pergi meninggalkan Allah. Itulah manusia. Sejak mulanya Adam dan Hawa berdosa, mereka menyembunyikan diri mereka dari Allah. Dosa membuat kita terhilang dan tersesat. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itulah mengapa kita nggak butuh yang namanya nasihat atau cara menjadi orang baik. Tapi kita butuh kabar baik dari seorang juru selamat yang mau datang menyelamatkan kita. Kasih karunia menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Bukan hanya sekedar berdosa, tapi jauh lebih berdosa dari yang kita bisa pikirkan. Tapi bukan hanya menyadarkan dosa kita, tapi juga menunjukkan kasih Allah pada kita yang berdosa. Kasih dan anugerah Allah kita temukan hanya di dalam Kristus. Itulah mengapa Paulus menulis di ayat 4 mengenai apa yang dilakukan oleh Kristus untuk hidup kita. Kristus menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Karena kasih, Kristus memang menerima kita apa adanya, kita yang berdosa ini. Tapi tidak pernah berhenti di situ. Kasih karunia tidak pernah berhenti di menerima kita apa adanya. Tapi kasih karunia juga mengubah hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita benar-benar cinta pada seseorang, kita bukan hanya akan menerima dia apa adanya, tapi kita nggak mau dia terus hidup di dalam kelemahannya. Kita ingin dia berubah menjadi orang yang lebih baik. Sama seperti itu, Allah mencintai kita. Dia nggak hanya menerima kita apa adanya, tapi dia juga ingin kita berubah menjadi lebih baik. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Di dalam setiap proses hidup kita, Allah terus memberikan kasih karunia-Nya untuk terus mendidik kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi, semakin kita menyadari dosa kita, semakin kita menyadari kebutuhan kita akan kasih Allah. Semakin kita menyadari betapa besarnya kasih Allah, semakin kita mau menggantungkan atau menyerahkan hidup kita kepada Allah. Semakin besar kita mau menggantungkan hidup kita pada Allah, maka kita akan meninggalkan dosa kita. Jadi pendekatan Injil tidak pernah berkata, jangan ini, lakukan ini. Jangan ini, lakukan itu. Tapi Injil berkata, kalau kamu mencintai Allah, kamu akan lari kepada Allah. Kamu akan meninggalkan semua itu di belakang. Karena kamu hanya berlari dan memandang Allah saja. Jadi kita sudah belajar mengapa semua harus kembali pada kasih karunia Allah. Mengapa kasih karunia? Jawabannya yang tadi kita sudah bahas panjang lebar adalah karena hanya di dalam kasih karunia sajalah kita menemukan apa yang kita perlukan. Kita menemukan kekuatan kita di dalam Injil. Kita menemukan kedamaian, peace, rest kita di dalam Injil. Kita menemukan pengharapan kita hanya di dalam Injil. Kita menemukan semua yang kita perlukan, semua yang kita impikan hanya di dalam Injil. Tetapi di dalam kasih karunia itu, kita nggak hanya menemukan apa yang kita perlukan, tapi kita menemukan segala sesuatu yang kita perlukan. Dan bukan hanya semua yang kita perlukan, tetapi satu-satunya yang kita perlukan, yaitu Allah itu sendiri. Pada akhirnya, selain menyadarkan kita akan dosa kita dan kebutuhan kita akan juru selamat, kasih karunia mendorong kita untuk memiliki hidup yang serupa dengan Kristus. Dan itulah mengapa pada akhirnya ayat kelima Paulus berkata, kalau hidup kita sudah berjalan semakin serupa dengan Kristus, maka kita akan berkata, hanya bagi Allah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terus hidup di dalam anugerah Allah, karena hanya anugerah Allah sajalah satu-satunya yang kita perlukan di dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita dapat berkata kemuliaan hanya bagi Allah. Seorang penulis lagu John Newton
Di dalam lagunya yang terkenal Amazing Grace, dia berkata, betapa indahnya kasih karunia Allah. Betapa manisnya suara itu yang menyelamatkan seorang yang hina, yang tidak layak seperti kita semua. Kita dulu sesat, tapi sekarang kita sudah ditemukan oleh Allah. Dulu kita buta, tapi sekarang kita melihat. Anugerah itulah yang mengajarkan hati kita untuk takut dan taat pada Allah. Dan karena anugerah itu jugalah yang membuat ketakutan kita pada kematian, pada penderitaan, pada siksaan, semuanya hilang. Betapa berharganya anugerah yang itu. Itulah mengapa saat pertama kali kita percaya, saat kita percaya pada Injil, kita menemukan rasa kekaguman yang besar. Bukan pada diri kita, tapi hanya pada Allah. Yang akan kita bahas di dalam diskusi adalah, pertama, kemana kita pergi saat kita mengalami masalah. Apakah kita pergi ke pornografi, apakah kita pergi ke mabuk-mabukan, atau narkoba, atau game, atau yang mana kita pergi. Yang kedua, kemanakah kita pergi saat sedang bahagia. Pertanyaan kedua, apa itu Injil? Apakah hidupmu sudah diubahkan oleh Injil? Apakah Anda sudah pernah merasakan kasih karunia Allah? Ceritakan.